Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar Faruk selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu komunikasi. Langsung saja, saya Muhammad Rauf Alditama dari Prodi KPI 1 akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi. Proses komunikasi dalam menjalin hubungan di tengah kehidupan bermasyarakat tentulah memiliki banyak fungsi. Secara umum, fungsi komunikasi adalah dapat menyampaikan pikiran atau perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan. Kemudian dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. Dapat pula untuk mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Dapat mengenal diri sendiri, dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Fungsi komunikasi juga dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan yang tegang. Dapat pula untuk mengisi waktu luang, dan dapat menambah pengetahuan atau merubah sikap serta perilaku kebiasaan. Fungsi komunikasi juga dapat membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap, atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, mengutip kerangka berpikir William I. Gordon. Di buku ini dijelaskan bahwa fungsi-fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi sosial. Yang kedua fungsi komunikasi ekspresif. Kemudian yang ketiga fungsi komunikasi ritual. Dan yang keempat yaitu fungsi komunikasi instrumental. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu penting membangun konsep diri kita. Maksudnya fungsi komunikasi sosial ini itu penting membangun diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, pembentukan konsep diri kita adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Pernyataan eksistensi diri orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau pernyataan eksistensi diri.
Misal ketika kita berbicara, kita sebenarnya itu menyatakan bahwa kita itu ada. Contohnya yang lain, ketika ada dosen atau guru menanyakan informasi penting melalui HP atau medsos gitu. Itulah fungsi komunikasi sosial. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan emosi kita gitu, melalui pesan-pesan nonverbal. Contohnya saat saya mencengkram perut saya dan saya menangis, orang lain yang melihat saya pun langsung beranggapan bahwa saya itu sakit perut. Itulah contohnya fungsi komunikasi ekspresif. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual sering diartikan komunikasi ekspresif itu sering dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun. Dalam acara tersebut, orang mengucapkan kata-kata dan penampilan perilaku yang bersifat simbolik. Contohnya yaitu saat acara pernikahan, kemudian acara siraman, kemudian acara berdoa dan lain-lain. Itulah contoh komunikasi ritual. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang fungsi komunikasi instrumental. Apa sih fungsi komunikasi instrumental? Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum. Menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur secara persuasif. Suatu peristiwa komunikasi sesungguhnya seringkali mempunyai fungsi-fungsi tumpang tindih. Meskipun salah satu fungsinya saat menonjol dan mendominasi. Contohnya yaitu berbicara sopan, dan mengenakan pakaian necis dan sebagainya lah pokoknya. Yang pada dasarnya itu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa siapa diri kita, seperti apa yang kita inginkan. Itulah fungsi komunikasi instrumental contohnya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang
salah atau gimana kurang jelas, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya, Muhammad Al-Fatih Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.